Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi penulis lihat ada video short ya yang menyebutkan alasan mengapa mobil Honda sekarang mudah rusak. Dan ternyata alasannya adalah karena komponennya terlalu ringkih. Kenapa terlalu ringkih? Karena toleransi komponennya terlalu rapat. Kenapa? Karena itu membuat mobilnya harus pakai oli 0W20. Dan ya ternyata oli itu terlalu encer. Oli itu dituding sebagai penyebab banyaknya kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Kasih oli kental nggak bisa karena katanya toleransinya rapet, butuh oli encer. Ya sayangnya itu YouTuber nggak ngecek sendiri, nggak melakukan eksperimen atau apapun ya yang untuk membuktikan bahwa oh bener ini butuhnya oli encer gitu ya. Sayangnya nggak ada uji tersebut. Makanya ya kemudian rekomendasinya adalah 5W20. Dari rekomendasi itu aja sudah ketahuan bahwa YouTuber itu YouTuber yang gak ngerti kekentalan. Karena seharusnya kalau kita ngomong suhu operasional antara 5W20 dengan 0W20 itu nggak beda ya. Tentu kita ngomong oli yang berkualitas, tentu kita ngomong oli yang kelas sudah tersertifikasi, oli yang ada logo API-nya, oli yang bukan buatannya Nusaraya Putra Mandiri ataupun Pacific Lubritama. Tapi ya itu ya paling enggak dari YouTuber itu kita jadi tahu bahwa oh ternyata mesin itu bisa rusak kalau olinya terlalu encer. Dan katanya sedang ada penyelidikan untuk pabrikan-pabrikan lain yang juga merekomendasikan oli yang encer ini. Entah kenapa ya YouTuber itu kok nggak ngomong oli 10W40, karena General Motor kan barusan rame ya, karena oh ternyata oli rekomendasi dia terlalu encer karena ada kesalahan pembuatan, maka direkomendasikan untuk pakai oli kental untuk yang belum kena masalah. Terus orang-orang jadi mulai rame, orang-orang mulai membandingkan antara 0W20 dengan 5W20. Jadi trennya sekarang YouTuber Amerika mulai menyelidiki. Ini kayaknya oli 0W20 ini nggak layak pakai, bahkan untuk daerah Amerika, karena olinya nggak bagus, cepat rusak, cepat merusak mesin maksudnya. Ya sayangnya mereka nggak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan kualitas oli zaman sekarang dengan oli zaman dulu ya. Sayangnya itu juga. Karena zaman dulu oli 0W20 itu bahannya adalah bahan sintetik yang dari grup 4. Kalau sekarang sintetik itu pakai pakai tanda kutip. Sintetik tanda kutip ya. Yang sintetik apanya? Campuran nih, bukan oli nih, bukan bahan oli utama nih. Yang jelas orang barat sekarang jadi sadar bahwa oli 0W20 itu terlalu encer. Lah yo, untuk daerah barat yang ada musim dinginnya 0W20 dianggap terlalu encer. Apalagi untuk kita gitu loh. Apalagi untuk Indonesia yang cuacanya panas.
Di luar negeri mungkin ada ya penyelidikan dari perusahaan-perusahaan pabrikan-pabrikan yang merekomendasikan oli 0W20, karena itu kemungkinan besar adalah malpraktek, karena ya harusnya nggak boleh pakai oli 0W20 karena terlalu encer, karena perlindungannya kurang. Tuh, yang nggak ngerti maksudnya perlindungan, hubungannya dengan kekentalan. Oli itu adalah pemisahnya antara logam yang saling bergesekan. Jadi kalau olinya kental, dia akan kuat menahan antara kedua logam yang saling bergesekan ini. Kalau olinya encer, gak kuat. Gak kuat itu apa yang terjadi? Akan terjadi gesekan langsung antara logam dengan logam. Apa cirinya? Jadi muncul suara seperti diamplas. Mungkin ada yang ngomong, mobil ini sudah dirancang untuk pakai oli encer. Nah, tapi ya yang sekarang ditemukan ternyata enggak juga kan. Dicurigai itu rekomendasi hanya untuk bikin umur kendaraannya makin pendek. Kalau enggak gitu enggak akan ada penyelidikan. Katanya YouTuber itu juga karena sekarang mobil-mobil itu jadi cepat rusak. Mobil Honda itu nggak sekuat dulu lagi. Mulai dari mobil Honda yang direkomendasikan pakai 0W20 itu cepat rusak. Jadi rusak satu bagian bisa merambat sampai ke keseluruhan mesin. Jadi katanya di luar sana orang sudah mulai untuk males beli kendaraan baru, milih kendaraan lama aja. Karena kendaraan lama kuat mesinnya, nggak bermasalah, nggak ringkih, nggak seperti mesin-mesin yang baru. Ya gerakannya seperti itu saya. Arba sopo sampai lali. Tapi yang jelas wes mulai dianggap bahwa oli yang sekarang direkomendasi pabrikan itu terlalu encer. Dicurigai sebagai malpraktek karena harusnya nggak boleh seencer itu. Umur kendaraan juga makin pendek karena oli encer itu. Apalagi ya bahannya sudah bukan yang beneran sintetik lagi kan. Nah, ini jadi bukti ya bahwa penulis gembar-gembor oli encer itu nggak cocok. Itu ya ternyata berlaku universal. Bahkan negara yang dingin pun ya sampai ada rekomendasi seperti itu. Ya memang YouTuber mereka itu nggak punya pendirian semua ya. Melok-melok tok. Nanti ada informasi 5W30 pun masih terlalu kental, akhirnya mereka pakai 10W30. 10W30 terlalu kental, baliklah segi 10W40. Nanti muncul lagi, shear stability-nya yang oli-oli viscosity index tinggi malah buruk. Tapi tentu ya, yang model-model seperti itu hanya terjadi di Amerika. Hanya terjadi karena lembaga perlindungan konsumen mereka kuat. Yang menemukan kasus ini kan juga dari FTC ya, Federal Trade Commission, kalau nggak salah. Jadi begitu ditemukan kerusakannya cukup banyak, terjadi banyak kendaraan, dicari penyebabnya. Dan ketika diketahui olinya terlalu encer, nah ini jadi teguran. Kemudian jadi muncul yang namanya recall. Indonesia ya recall itu sukarela, gak recall ya gak apa-apa, gak ada hukuman macam-macam karena pelindungan konsumen lemah.
Ya cuma kepercayaan konsumen saja jadi turun. Ya seperti yang terjadi pada merek Honda. Tapi kalau sekarang hampir semua merek ya kena ya, karena orang jadi nggak percaya sama yang namanya kendaraan baru, terutama motor ya, motor baru. Karena kok di jalan ya saya akeh ya motor-motor lawas, nggak kayak zaman 2-3 tahun yang lalu ya, sebelum zamannya Rangka S Karatan itu. Kalau ada motor baru, wow, langsung di jalan bermunculan. Tapi sekarang ya wis makin lama makin berkurang. Kembali lagi ke soal olinya ini. Ya jadi apa ya? Jadi warning juga untuk mereka-mereka yang masih percaya bahwa kendaraan itu butuh oli encer, karena ya ditemukan bahwa rekomendasi oli encer itu terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan keawetan mesin, tidak sesuai dengan pedoman perawatan yang benar. Jadi ternyata kemudian jadi muncul buletin, muncul recall, muncul informasi bahwa baiknya pakai oli kental saja. Tapi intinya ya moga-moga lah orang-orang yang masih ketipu oleh sales-sales oli yang ya masih terhasut pakai oli encer itu segera sadar ya, segera balik, segera tahu ya, minim belajarlah bagaimana ciri-ciri oli yang membuat mesin rusak. Oli yang membuat mesin rusak itu bisa membuat suara mesin jadi ono suara kayak amplas, suara sakasat. Ini baik di mobil atau di motor. Cuma kalau untuk mobil karena banyak komponennya cukup susah ya. Untuk bisa dengar harus di tempat yang sepi, tempat yang senyap. Kalau rumahnya pinggir jalan ya nggak mungkin, mustahil ya. Harus di tempat yang senyap. Dibiarkan suara mesinnya nyala. Tentu juga AC dimatikan biar kipas kompresornya nggak nyala. Karena suara kipas kompresor biasanya lebih keras dari suara asak-asak itu. Penulis sendiri ya pernah menyadari bahwa oh ini suara mesin kok kasar. Ternyata penulis jadi korban dari oli meseran yang kualitasnya turun, bahkan bisa saja oli meseran palsu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.